Mana bang malingnya bang? Warga mengepung seorang terduga pelaku maling motor yang nekat terjun ke Kali Moker Park, Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku akhirnya diselamatkan oleh tukang perahu eretan karena kasihan melihat kondisi pelaku yang sudah kelelahan. Sebelumnya, pria tersebut diketahui kabur saat tengah dikejar warga. Karena terkepung, pelaku nekat menceburkan diri ke kali. Dia lari dari sono ya. Terus lari terus sempat ditabrak motor. Lari lagi. Dia langsung loncat ke kali, nyebur ke tengah sono berenang. Nah, ditimpain sama yang belah sono, timpain. Dari sono juga teriak maling juga, maling. Orang kampung kan keluar semua. Pada bawa batu, bawa balok apa kan. Kini pelaku dibawa ke Mapolsek Kalideres, Jakarta Barat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Warga emosi usai menggerebek pasangan sejoli yang akan berbuat mesum di rumah seorang nenek berusia 72 tahun di Kampung Buaran Bong, Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan. Bahkan pelaku pria dan perempuan yang masih duduk di bangku SMP nyaris jadi sasaran amuk warga. Kejadian berawal saat nenek Onih pulang ke rumah dan terkejut, pintu rumahnya terkunci dari dalam. Ia lalu ke belakang sambil berteriak dan menggedor pintu. Mendengar teriakan nenek Onih, warga mendobrak pintu hingga ditemukan pasangan sejoli yang tidak dikenal. Keduanya lalu digelandang ke pos polisi hingga orang tua si perempuan dipanggil. Sementara polisi membawa sang pria karena diduga merupakan predator anak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petugas Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Randu Blatung mengejar pelaku illegal logging di hutan wilayah RPH Ngampel, BKPH Banyu Urip, Blora, Jawa Tengah. Bahkan petugas sempat melepaskan tembakan 2 kali hingga viral. Akibatnya para pelaku illegal logging lari kocar-kacir dan meninggalkan motor serta 3 batang kayu jati hasil curian yang sudah dipacok dan siap dijual. Saat penggerebekan, petugas perhutani hanya berjumlah 4 orang, sementara pelaku berjumlah 9 orang. Seluruh barang bukti kini diamankan di TKP Perhutani KPH Randu Blatung. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari buron pembunuhan pengemudi ojol di Lewiliang, Bogor, Jawa Barat dibekuk polisi. Sementara di Kemayoran, Jakarta Pusat, warung kopi menjadi sasaran aksi pencurian saat ditinggal ke kamar mandi. Pria berinisial RK tak bisa berkutik saat dibekuk Satreskrim Polres Bogor. Ia sebelumnya sempat mencoba melarikan diri setelah merampok dan membunuh seorang pengemudi ojek online di kawasan Lewiliang. Kepada polisi, ia mengaku berpura-pura menjadi penumpang ojek online dengan tujuan menguasai harta bendanya. Ia merampas sepeda motor setelah menganiaya pengemudinya hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang di sebuah perumahan. Saat ditangkap polisi, pelaku sempat berusaha melarikan diri hingga terpaksa ditembak. Milik korban, karena setelah melakukan penusukan, motor korban dan HP korban diambil oleh pelaku. Dan ini sindikat apa nih? Sebelumnya, warga desa Cibeber, Kecamatan Lewiliang, dihebohkan penemuan jasad pria berpakaian jaket online. Korban tewas dengan luka bagian leher, sementara sejumlah barang milik korban berupa handphone dan motor hilang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pria berambut pirang ini terekam CCTV saat masuk ke sebuah warung kopi dan mencari barang berharga di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku lalu menggasak tablet, ponsel, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Usai beraksi, pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Diduga, pelaku memanfaatkan kondisi warkop yang sepi dan pegawainya tengah membuang air besar dengan menumpang di toilet tetangga. Meski korban belum melapor kejadian ini, namun polisi tetap melakukan penyelidikan usai videonya viral. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, dua terdakwa kabur usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Keduanya nekat menerobos penjagaan saat dibawa menuju mobil tahanan. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, dua pelaku penganiayaan nenek yang dituduh penculik diringkus polisi. Anggota polisi berlarian mengejar dua terdakwa yang kabur ke permukiman warga di belakang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Salah seorang terdakwa, Dion Andi, berhasil ditangkap karena mengalami cedera pada kakinya setelah melompat ke atap bangunan. Sementara Janor Murdianto, terdakwa kasus prostitusi, melarikan diri. Kaburnya tahanan ini terjadi usai majelis hakim menutup persidangan. Lalu terdakwa dibawa menuju sel tahanan untuk transit sebelum dibawa kembali ke rutan. Melihat adanya kelengahan petugas, terdakwa langsung menerobos dan melarikan diri dengan melewati tali besi lalu melompat ke gedung sebelah. Dari lantai 2 diarahkan ke ruang sel tahanan. Nah, ternyata dari dua terdakwa ini menggunakan kesempatan, entah itu dikawal atau tidak, kami juga tidak tahu, sehingga melarikan diri. Artinya menerobos tralis pagar yang ada di Pengadilan Negeri, sehingga lari dari lantai 1 turun ke basement, lari. Saat ini petugas masih memburu terdakwa Janor Murdianto yang kabur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi meringkus A 50 tahun, satu dari dua pelaku penganiayaan terhadap nenek Aisyah, 70 tahun, yang dituduh penculik anak di rumahnya Kampung Legok, Desa Bunikasi, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku termakan hasutan warga sekitar jika anaknya menjadi korban penculikan. Apalagi saat ini banyaknya isu penculikan anak. Tersulut emosi, pelaku langsung memukul nenek Aisyah di bagian wajah. Polisi turut menangkap AK 37 tahun di pemakaman wilayah Kecamatan Cibeber, Cianjur. AK merupakan provokator yang meneriaki korban sebagai penculik anak dan turut memukul korban sebanyak 3 kali. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Kami identifikasi pelaku berjumlah 2 orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Alasannya karena terpengaruh oleh hasutan bahwa anak pelaku telah diculik oleh korban. Sebelumnya, nenek Aisyah menderita luka lebam di wajah dan leher usai menjadi sasaran amukan warga hingga dilakukan penganiayaan di Kampung Legok, Desa Bunikasi, Cianjur. Korban yang hendak ke rumah anaknya usai dari Sukabumi ini dianiaya beberapa warga lantaran dituduh sebagai penculik anak. Saat ini korban masih dirawat intensif di RSUD Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Icyan, iNews melaporkan. Pemirsa, pria Parubaya menjadi sasaran amuk warga karena melakukan aksi asusila pada remaja laki-laki di Padang, Sumatera Barat. Sementara dari Bekasi, Jawa Barat, pasangan muda-mudi digerebek saat berbuat mesum di rumah warga. Puluhan warga mengepung sebuah rumah pelaku pelecehan saat proses mediasi dengan ketua RT di Padang Timur, Sumatera Barat. Pria berinisial DS 60 tahun ini sebelumnya dipergoki warga saat melecehkan seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun di semak-semak belakang rumahnya. Pelaku nyaris diamuk massa hingga akhirnya diamankan ketua RT dan RW. Setelah mendapat laporan warga, polisi datang untuk mengamankan pelaku. Ia kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 5 kali melecehkan korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga emosi usai menggerebek pasangan sejoli yang akan berbuat mesum di rumah seorang nenek berusia 72 tahun di Kampung Buaran Bong, Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan. Bahkan pelaku pria dan perempuan yang masih duduk di bangku SMP nyaris jadi sasaran amuk warga. Kejadian berawal saat nenek Onih pulang ke rumah dan terkejut, pintu rumahnya terkunci dari dalam. Ia lalu ke belakang sambil berteriak dan menggedor pintu.
Mendengar teriakan Neoni, warga mendobrak pintu hingga ditemukan pasangan sejoli yang tidak dikenal. Dan akhirnya saya bersama warga ngerebek ke rumah itu, kita dobrak dan kedapatan mereka ada di kamar belakang berdua. Setelah itu kami tangkap, kami minta identitasnya. Ternyata yang laki-laki ada identitasnya, yang perempuan ternyata anak baru SMP kelas 1 SMP. Nah setelah itu kami bawa ke Pak RT. Keduanya lalu digelandang ke pos polisi hingga orang tua si perempuan dipanggil. Sementara polisi membawa sang pria karena diduga merupakan predator anak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pemuda berinisial SA pura-pura bisu saat ditangkap warga di Jalan Raja Wali, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Namun meski pelaku tidak buka mulut saat diinterogasi, warga yang geram tetap menghakiminya. Sebelumnya, ia kepergok warga saat hendak mencuri sepeda motor. Pemilik sepeda motor berteriak hingga mengundang perhatian warga lainnya. Ia sempat berusaha kabur hingga akhirnya dikepung dan dihakimi warga. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan pelaku dari kepungan warga. Namun massa terus berdatangan mengejarnya. Saat diperiksa polisi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Ia kini ditahan di Polres Sampang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Polisi mengamankan salah seorang tersangka berinisial M, penjaga gudang, sekaligus yang menjalankan transaksi jual beli narkoba di Kelurahan Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Dari kantong celana pelaku, polisi mendapati 1 plastik klip berisi 50 gram sabu-sabu. Sedangkan dari dalam rumah, polisi kembali menemukan pil ekstasi sebanyak 1.663 butir dan sabu-sabu seberat 6 kg, senilai 7,2 miliar rupiah. Di hadapan polisi, tersangka mengaku narkoba milik rekannya, R, yang kini buron. Narkoba biasa diedarkan di wilayah Bandar Lampung dengan sasaran tempat hajatan yang mengadakan pesta organ tunggal. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara dan maksimal hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi gembok pagar sekolah oleh ahli waris kembali terjadi di SDN Utan Jaya, Depok, Jawa Barat. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, seorang bocah tewas terseret air bah saat berenang. Aktivitas belajar mengajar terhenti akibat 2 gerbang sekolah kembali dirantai dan digembok oleh pihak yang mengaku pemilik lahan di SDN Utan Jaya, Depok. Akibatnya, para siswa terpaksa belajar dari rumah. Sementara sejumlah petugas nampak berjaga di lokasi sebagai antisipasi gangguan keamanan. Sejumlah spanduk terpampang di sekitar sekolah yang berisi sekolah tidak disegel, melainkan digembok ahli waris yang menuntut haknya. Pihak ahli waris mengaku saat memberikan lahannya karena ada iming-iming anggota keluarganya dijadikan PNS. Namun sejak tahun 1990 tidak ada realisasi dari Pemda. Hingga pada tahun 1995, SD milik keluarga diganti nama menjadi SDN Utan Jaya. Kami sudah melakukan secara surat prosedur namun tidak pernah dihargai. Ya. Dan keluarga kami pun sudah sering dipanggil ke Dinas Pendidikan bahwasanya akan siap mau dibayar. Saya bilang dibayarkan saja tanahnya. Karena apa? Mereka sudah membuat lapar keluarga saya. Saat ini, ahli waris mengaku memiliki bukti kepemilikan lahan ada di tangan mereka. Sementara hingga kini belum diketahui sampai kapan gedung sekolah ini akan digembok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pelindung jemaah mendeteksi kedatangan 30 warga negara Indonesia yang hendak berhaji dengan visa ziarah di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Mereka bahkan rela membayar hingga 150 juta untuk bisa melaksanakan haji dengan visa ziarah.
Sekitar 30 warga negara Indonesia yang terindikasi nekat menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah terdeteksi petugas pelindung jemaah di terminal kedatangan Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Padahal pemerintah Arab Saudi telah menutup akses ibadah haji pada 29 April lalu bagi yang tak mengantongi visa resmi haji. Mereka mengaku berasal dari Madura dan dengan sadar akan berhaji menggunakan visa ziarah, bahkan membayar hingga 150 juta rupiah. Visa ziarah memang masih bisa digunakan untuk masuk ke Arab Saudi, namun tidak untuk ke Mekah. Pihak keamanan Saudi terus melakukan razia ketat bagi mereka yang ketahuan tidak memiliki visa haji akan diberikan sanksi tegas. Mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji. Dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya untuk haji. Mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji. Dan terakhir mereka tidak bersedia menyampaikan informasi-informasi lainnya mengenai salah satunya mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan mereka. Nah, jadi di sini memang masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Masyarakat diminta untuk tidak tergiur dengan janji manis oknum yang mengaku bisa membantu berhaji dengan visa yang tidak resmi. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan.